Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk mata pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang cerpen atau yang biasa kita sebut sebagai cerita pendek. Cerpen adalah salah satu jenis karya sastra berbentuk prosa yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh. Jadi, dalam teks cerpen diceritakan kehidupan-kehidupan tokoh dengan menggunakan narasi yang berbentuk dalam kalimat-kalimat dan paragraf. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang unsur intrinsik teks cerpen. Unsur-unsur teks cerpen terdapat dua, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berkaitan dengan hal-hal yang di luar teks cerpen itu sendiri, seperti latar belakang masyarakat, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Nah, pada kali ini kita hanya akan mempelajari tentang unsur intrinsik teks cerpen. Unsur yang pertama yaitu tema. Tema merupakan gagasan atau dasar pemikiran atau dasar topik yang digunakan dalam teks cerita. Kemudian, sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang mengisahkan cerpen tersebut. Biasanya, pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Yang ketiga yaitu tokoh dan penokohan. Ketika ada tokoh, sudah pasti ada penokohan, karena yang penting diceritakan dalam sebuah cerpen adalah sebuah tokoh, kisah seorang tokoh. Nah, penokohan adalah watak dari tokoh itu tersendiri. Jadi, antara tokoh dan penokohan saling berkaitan. Yang selanjutnya adalah latar. Latar terdiri dari keterangan tempat, waktu, dan suasana. Dan yang paling penting jangan lupa ada amanat. Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang struktur teks cerpen. Teks cerpen diawali dengan adanya struktur orientasi atau pengenalan tokoh dan latar. Kemudian ada komplikasi, yaitu pengenalan konflik hingga memuncak evaluasi, mulai adanya pengarahan pemecahan permasalahan dan resolusi yang berisi tentang solusi atau pemecahan masalahnya. Jadi, struktur teks cerpen terdapat 4, orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks cerpen. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu teks cerpen menggunakan kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif apa? Kalimat-kalimat yang berisi tentang penjelasan. Biasanya pada kalimat deskriptif itu ditambahkan dengan adanya kata sifat sebagai deskripsi yang lebih rinci. Yang kedua, menggunakan majas atau kata-kata kiasan. Jadi dalam cerpen agar pembaca seolah-olah bisa merasakan emosi-emosi seperti apa yang disampaikan dalam cerpen tersebut, penulis menggunakan majas untuk menyampaikan pesan-pesan melalui kalimat. Yang ketiga adalah menggunakan kalimat ekspresi. Ekspresi yang digunakan dalam teks cerpen dijabarkan melalui tuturan-tuturan para tokoh. Jadi ekspresi-ekspresi tersebut dikeluarkan atau dimunculkan oleh penulis melalui tuturan tokoh atau percakapan tokoh. Kita ulang kembali ya. Untuk kaidah kebahasaan teks cerpen, yang pertama menggunakan kalimat deskriptif, menggunakan kalimat yang mengandung majas, dan yang ketiga menggunakan kalimat ekspresif. Nah, untuk kali ini kita juga akan mempelajari tentang majas. Majas repetisi adalah majas yang berisi tentang pengulangan sebagai bentuk penekanan. Majas eufemisme adalah majas-majas yang menghaluskan kata-kata yang dianggap kasar. Contoh, ayahku sudah dibebas tugaskan dari pekerjaan kantor. Kata dibebas tugaskan sebenarnya mengandung makna bahwa ayahnya itu sudah dipecat. Yang ketiga, litotes. Majas litotes adalah majas yang digunakan untuk merendahkan diri sendiri agar tidak terkesan sombong. Contoh, mari mampir ke gubuk kami, padahal rumahnya bagus tapi dia menyebutnya sebagai gubuk. Pleonasme adalah majas menggunakan kata-kata bersinonim lebih dari satu. Contoh,
Dia sangat amat rajin sekali. Sangat dan amat mempunyai arti yang sama. Jadi, kata-kata tersebut bersinonim. Dan yang kelima adalah majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan. Yang terakhir, majas simile. Majas simile yaitu majas yang menyamakan objek rumit dengan objek yang lebih sederhana. Untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Mari kita ulang apa yang sudah kita pelajari dalam video ini. Yang pertama, kita sudah belajar tentang pengertian teks cerpen. Yang kedua, unsur teks cerpen. Yang ketiga, kaidah kebahasaan. Yang keempat, kita belajar tentang struktur teks cerpen. Dan yang terakhir, kita belajar mengenai majas. Oke, untuk pembelajaran kali ini cukupkan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.